Izin menjelaskan Pak Presiden. Jadi stasiun kita ini beroperasi 1914. 1914. Dulu ini adalah jalur kereta pertama, Pak. Tahun 1867. Jadi kita di KAI ini, Pak, kita punya itu lebih dari 680 stasiun itu yang cagar budaya, Pak. Yang cagar budaya. Nah, kami dalam program sekarang ini, Pak, kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya, Pak. Nah, ini kemarin sebelum kita pugar, Pak, ini berkali-kali tiap tahun kena banjir. Nah, kalau kita lihat ini lantai ini, Pak, ini tackle-nya itu Pak satu ini sulit kita untuk cari itunya, Pak. Kita brush pun itu udah gak bisa itu. Nah, stasiun ini Pak itu 14,5 hektar luasnya, 14,5 hektar. Bangunan fasad depan itu 5.300 meter persegi. Kemudian total bangunan itu sekitar 13.000 Pak, meter persegi. Kita ada 2 tahap Pak, renovasi ini, revitalisasi ini. Yang pertama itu adalah bagian depannya dulu Pak. Ini sudah kita kembalikan ke bentuk awalnya Pak. Jadi rangkanya udah kita kembalikan ke bentuk awalnya. Kemudian nanti domnya Pak, kubahnya udah kita kembalikan ke bentuk awalnya juga. Ini tahap pertama kita udah selesai. Waktu itu kan arahan dari Bapak juga Pak. Untuk mempertahankan bangunan-bangunan heritage. Nah tahap 2-nya Pak. 3,8 juta ya? Sekarang itu tahun 2025 itu Pak 3,8. Tapi lewat sini. Tapi per Juni kemarin Pak, itu sudah 2,4 Pak. Per Juni kemarin itu sudah 2,4 juta. Jadi kita perkirakan itu naiknya itu per tahun itu sekitar 22% Pak. Dipakai apa? Dipakai stasiun juga Pak. Tapi hampir tiap tahun banjir Pak. Sehingga peron itu kita naikin Pak. Peron kita naikin, kemudian kita bikin kolam di depan Pak untuk foundernya. Kemudian tahap 2 nanti kita akan bikinkan pompa Pak. Kita alirkan ke laut. Lawang Sewu Pak. Lawang Sewu itu milik kami juga Pak. Udah kita renovasi Pak. Sekarang dipakai museum Pak. Museum ya. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam acara peresmian revitalisasi Stasiun Semarang Tawang. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan laporan Direktur Utama PT KAI, Bapak Bobi Rashidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, On Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, dan undangan lainnya. Bapak Presiden, izinkan saya melaporkan Pak, tentang revitalisasi dari stasiun Semarang Tawang ini. Stasiun Semarang Tawang ini itu dioperasikan tahun 1914. Dibuat di zaman Belanda itu tahun 1911. Tentunya ini meninggalkan sejarah yang panjang bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia juga. Nah, di tahun lalu atas arahan Bapak dan perintah Bapak, kami mulai melakukan revitalisasi dan beautifikasi dari stasiun ini. Pekerjaan kami lakukan dalam 330 hari. Ada 2 tahap, Pak. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Kami mendapatkan referensi ini adalah dari foto-foto yang lama, Pak. Dari foto-foto zaman Belanda dulu, di mana lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak. Sehingga dengan demikian bangunan yang sudah berumur 112 tahun ini dapat kita jaga kelestarian dan jejak sejarahnya. Mohon izin Bapak Presiden. Perlu kami laporkan juga Pak, stasiun Semarang Tawang ini itu pada semester 1 kemarin itu telah melayani lebih dari 2 juta penumpang. Turun dan naiknya, dan tahun lalu itu total sekitar 3,8 juta penumpang. Jadi kalau kita lihat peningkatannya itu lebih dari 22% setiap tahunnya. Ini tentunya menjadi tempat yang paling strategis dan paling penting untuk mobilisasi, untuk transportasi dan menunjang pariwisata dari Jawa Tengah. Perlu kami laporkan juga Pak, kami di PT Kereta Api itu mengelola lebih dari 600 bangunan cagar budaya yang dimana 120-nya sekarang dalam program revitalisasi Pak, untuk beautifikasi. Termasuk di Jakarta itu stasiun Jakarta Kota, stasiun Tanjung Priuk, dan stasiun Bogor, Pak. Itu akan dalam tahun ini kita akan revitalisasi, mengembalikan kembali ke fasad sejarahnya, Pak. Demikian mungkin laporan singkat kami, Pak. Kami besar harapan kami, Pak, agar revitalisasi stasiun Semarang Tawang ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjadi contoh bahwa pembangunan masa depan bisa dilakukan tanpa melupakan akar sejarah dari bangsa. Mohon perkenanannya Pak untuk bisa meresmikan revitalisasi dari stasiun Semarang Tawang ini. Besar harapan kami Pak, agar program revitalisasi dan beautifikasi kami ini selalu mendapat dukungan dan arahan tentunya dari Bapak. Saya akhiri dengan membaca walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian revitalisasi Stasiun Semarang Tawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia sebagai penyelenggara, Saudara Bobi Rashidin, para menteri, anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwagandi, Menteri Kebudayaan Saudara Fadlizon, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Saudara Nusron Wahid, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Infantri Teddy Indra Wijaya, Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, beserta Forkopimda Jawa Tengah, hadir Panglima Kodam, hadir Kapolda, hadir pejabat-pejabat Forkopimda yang lain, Wali Kota Semarang, Saudari Agustina Wilujeng Pramestuti. Yang saya hormati, pegawai Kereta Api Indonesia, para petugas stasiun, masinis, dan seluruh staf pegawai KAI dimanapun engkau bertugas, para tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang hadir. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan berkah diberikan kepada negara kita, atas kesehatan, nafas yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di tempat yang syarat nilai sejarah untuk melaksanakan peresmian revitalisasi Stasiun Semarang Tawang. Saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama menggunakan stasiun ini untuk berangkat ke daerah-daerah lain untuk menjalankan tugas negara di awal kemerdekaan. Karena itu, menjaga, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita. Saudara-saudara, bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya. Dan kita memang mengalami masa penjajahan yang lama, tapi kita juga manfaatkan masa itu untuk belajar teknologi, belajar sains, untuk kita mengejar kemajuan dan semua yang diperlukan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang merdeka. Karena itu, penting juga kita untuk melestarikan semua yang kita miliki, walaupun itu dari zaman dahulu. Kita harus melestarikan kuil-kuil, kita harus melestarikan semua
bangunan-bangunan ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu. Itu bagian dari sejarah kita, bagian dari identitas kita. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Kereta Api Indonesia yang mengambil langkah-langkah cepat, tanggap. Saudara-saudara, kereta api menurut pendapat saya terus memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan bangsa yang modern. Kereta api adalah instrumen logistik yang ekonomis. Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat. Kereta api adalah instrumen sesungguhnya daripada demokratisasi ekonomi. Kereta api harus melayani rakyat. Sehingga di banyak negara kereta api itu dianggap public service. Tidak semata-mata mengejar keuntungan. Tetapi harus efisien. Sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu rakyat yang berpenghasilan rendah, sehingga kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Kadang-kadang dilema, ingin kereta api cepat, akhirnya kota-kota kecil tidak terlayani. Kereta api Indonesia harus benar-benar berpikir utuh, komprehensif. Ya. Kita mengejar modernisasi, kita mengejar teknologi, tapi ingat, teknologi semua sarana adalah untuk melayani rakyat. Nah, ini saya titip pesan benar-benar sama kereta api Indonesia. Kita harus investasi lebih banyak di bidang kereta api. Ya, semua lintasan-lintasan kereta api, saya dengar yang masih ada ribuan, harus dibikin pintu-pintu yang baik, pintu-pintu yang otomatis mungkin, ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan di mana-mana. Jadi saudara-saudara, saya juga ingatkan bahwa untuk menggerakkan ekonomi untuk seluruh rakyat kita, pariwisata itu sangat penting. Pariwisata itu menghasilkan devisa. Pariwisata menggerakkan ekonomi. Satu wisatawan asing datang ke negara kita, minum secangkir kopi, petani kopi hidup. Mereka yang terlibat dalam mengolah kopi hidup. Mereka yang terlibat dalam logistik mengambil kopi dari kebun ke kota, ke pabrik. Mereka yang membungkus kopi dan akhirnya mereka yang menjual kopi di restoran, di kafe, di hotel. Mata rantinya banyak. Satu wisatawan mungkin bisa menghidupkan 10, 15 rakyat kita. Tapi apa yang menarik wisatawan ke negara kita? Yang menarik adalah budaya kita. Yang menarik adalah keindahan di negeri kita. Yang menarik adalah suasana di negeri kita. Jadi, pariwisata
Syaratnya antara lain adalah setiap kota, setiap kabupaten, setiap kecamatan, apalagi ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan harus bersih. Makanya sampah menjadi prioritas kita. Dalam waktu 1 tahun ini kita harus selesaikan masalah sampah. Di seluruh Indonesia. Semua sungai harus bersih. Semua kali harus bersih. Alam harus dijaga. Pohon tidak boleh ditebang sembarangan. Kalau perlu kita tanam ratusan juta pohon baru. Estetika, keindahan harus kita pertahankan. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk. Kembali pakai rumbai. Kalau tidak kita harus cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Ya, dari karat. Dari asbes, dari macam-macam kimiawi. Jadi saya anjurkan gubernur, bupati, wali kota, semua instansi di bidang masing-masing lestarikan alam, jaga kebersihan. Karena itu usaha KAI untuk revitalisasi ratusan stasiun-stasiun sangat penting. Jangan dianggap sepele. Ini bisa jadi daya tarik. Wisatawan ada yang datang untuk sejarah. Mereka ke Jawa Tengah untuk Borobudur, ke Jogja untuk Prambanan. Tadi soalnya bicara kopi, jadi ya jadi saya sangat gembira lestarikan semua stasiun. Ini juga bagian dari pelestarian sejarah, tapi lebih penting ini bagian daripada usaha kita sebagai bangsa untuk di semua bidang kita lakukan transformasi. Kita robah kesan Indonesia memang harus lestari, harus indah, harus asri. Ya, tidak boleh ada sampah yang liar, tidak boleh ada gedung yang tidak terawat, tidak boleh ada karat di mana-mana. Kita harus robah dan kita bisa robah. Kita ciptakan Indonesia yang cemerlang, yang beautiful, yang indah. Kita ciptakan Indonesia yang menarik, saudara-saudara sekalian, nyaman. Keramahan bangsa kita dukung dengan keramahan alam kita. Kereta api adalah bagian penting dalam pariwisata, transportasi, masa depan. Kita ingin semua berbasis listrik. Kita akan bangun energi yang hijau, energi yang terbarukan. Jangankan kereta api,
nanti hampir semua kendaraan kita nanti dari listrik, truk kita, bus kita, mobil kita, motor kita. Saudara-saudara, itu yang saya sampaikan. Terima kasih Kereta Api Indonesia, teruskan. Dan hari ini saya akan mencoba kereta api baru yang diluncurkan oleh KAI untuk mendukung menopang pariwisata yang diberi nama Nusantara Explorer. Saya kira itu dari saya, ya. Selamat bekerja. Saya ingin Kereta Api Indonesia berkembang dengan pesat, dengan luas, dengan besar, ya. Bangsa kita besar. Jadi saya minta semua pejabat, petugas, pemimpin berpikir besar, ya, berhati besar, jangan berpikir kerdil, kecil, ya. Semangat besar, cita-cita besar, gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Itu kata-kata presiden kita yang pertama. Kalau enggak sampai ke langit, minimal kita jatuh di antara bintang-bintang. Habis ini Trans Sumatera Railway dari Bandar Lampung, ya. Mana titik yang paling selatan? Titik yang paling selatan Bakauheni sampai ke titik paling utara. Ya. Bisa KAI? Bisa Menteri Perhubungan? Kita kasih dia. Tugas harus dikasih yang berat, jangan kasih yang ringan-ringan. Ya. Habis Trans Sumatera, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan. Kita mulai. Indonesia negara besar. Indonesia negara kuat. Indonesia negara makmur. Kita buktikan, ya. Indonesia menghadapi masa depan dengan optimis, dengan gembira, dengan semangat, tanpa melupakan sejarah. Sejarah penting bagi kita, bagi kepribadian kita, bagi masa depan kita. Terima kasih. Selamat bertugas. Dan dengan demikian saya akan resmikan sebentar lagi revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, dan saya menanti peresmian revitalisasi stasiun-stasiun lain, termasuk launching Trans Sumatera Railway. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Perhubungan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ini, revitalisasi Stasiun Semarang Tawang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Demikian acara telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah berkenan meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang.
Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.